untuk menghargai waktu. Nanti akan acara setelah ini langsung dari Bapak Kapolres yang akan menyampaikan pengantar terkait dengan kegiatan Jumat Curhat ini. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan mungkin ada pertanyaan, saran, usul ataupun hal-hal penguatan dari masyarakat. Itu waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Kapolres Wajo. Kami persilahkan dengan hormat. Selamat pagi. Semoga kita yang ada di tempat yang sederhana ini, di kediaman Bapak Kepala Desa Managae, ya, membawakan manfaat, ya, khususnya hasil pertemuan yang dikemas sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan terkait, contohnya terkait lalu lintas, ya, jadi langsung dijawab oleh kasatnya. Mungkin terkait dengan isu-isu, ada isu hoax terkait penculikan anak, bisa dijawab oleh Kasat Intel maupun Kasat Reskrim. Terkait dengan kegiatan kepolisian preventif, sampai represif. Preventif sini penyampaian berita, ada Kasat Bimas. Jadi Kasat Bimas ini ada stafnya yang dijuluki Babin Kamtipmas. Ada lagi pasangannya, Babinsa, ya Pak Dandri. Jadi Babin Kamtipmas sama Babinsa ini kayak suami istri, dia harus jalan terus. Makanya di kegiatan-kegiatan besar, Bapak Kapolri dan Bapak Panglima pasti hadir apabila kegiatan nasional itu dilaksanakan. Untuk sesi selanjutnya, ya ini adalah acara inti, yaitu curhat-curhatan. Untuk pelaksananya silahkan santai, ada makanan, minuman, silahkan sambil diminum atau dimakan, dicicipi. Untuk sesi pertama mungkin kita berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Desa. Kalau ada saran, usul, unek-unek, silahkan sampai disampaikan. Yang saya hormati Bapak Kapolres Wajo beserta para rombongan. Saya hormati rekan-rekan kepala desa, Pak Kasih Trantip Kecamatan Tanah Sitolo, beserta bapak tokoh masyarakat se-Desa Loak Lama. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan ini. Mungkin bukan semacam pertanyaan, cuma saya selaku perwakilan daripada masyarakat ini sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan Jumat Curhat yang dilakukan oleh Bapak Kapolres. Karena terus terang Pak, selama ini yang di media sosial yang masalah penculikan anak itu sangat-sangat meresahkan. Sampai kami kalau turun di desa kami ataupun di tengah-tengah masyarakat, itu juga jadi pertanyaan dari masyarakat kepada kami. Alhamdulillah dengan kedatangan ataupun dengan informasi langsung dari Bapak Kapolres, ini sangat membantu kami untuk menyampaikan kepada masyarakat kami. Karena kami terus terang tidak bisa juga mengambil inisiatif untuk menyampaikan bilang ini hoax atau nyata. Iya, dengan adanya kegiatan seperti ini, kami sangat berterima kasih. Ya, mudah-mudahan harapan kami mungkin lebih sering-sering diadakan seperti ini, Pak. Ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada pertanyaan saya sekaligus usulan. Kalau saya tidak salah, tahun-tahun sebelumnya, sebelum COVID, lantas turun ke pasar-pasar untuk membuat SIM. Tapi sekarang dengan kedatangannya COVID, dia juga terusik, tidak ada lagi. Oleh karena itu, harapan saya kalau bisa, karena COVID sudah tidak ada lagi, kalau bisa kembali semula dilaksanakan di pasar-pasar. Bagaimana, setuju? Selanjutnya, untuk penculikan anak dan orang dewasa, saya mau katakan hoax. Pikiran saya hampir kurang setuju juga. Kenapa? Karena ada orang tua TK perbatasan dengan Labuan Batu dengan Inaleku, melihat ada di dekat sekitar Masjid Labuan Batu penjual putu ditarik naik ke mobil. Ada juga, saya tidak tahu masih adakah di Desa Managai, Dewi, perpustakaannya SDN 32 Managai, anaknya dibawa ke Atakai, padahal mau ke Jalan Dahlia dari SMA. Dia lompat di Bemor. Pak Desa Managai, apakah masih ada Dewi di sini? Disengkang kan? Itu saya Dewi mantap, perpustakaannya SDN 32 Managai. Penjual putu di Mapadelo, katanya orang tua ditarik. Jadi cuma saya tidak tahu pasnya apakah orang yang kabari saya adalah pengirim hoax atau bagaimana. Tapi Dewi itu anaknya SMA, saya lupa namanya. Saya dikasih tahu gurunya SDN 31 Inaleku. Oh, ini namanya ini. Lompat dibawa ke Atakai. Itu. Selanjutnya harapan saya kepada Bapak Kapolsek bersama dengan stafnya, ini yang hoax ataukah Pak botek-botek, bisakah jaringannya dibekukan? Kalau bisa usulan saya seperti itu. Sehingga anak-anak yang selalu tinggal di kamar HP terhalang oleh jaringan-jaringan seperti itu. Adakah misalnya IT di Wajo yang bisa membackup itu? Barangkali itu harapan saya selaku masyarakat biasa dari Desa Loak Lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak, masyarakat Loak Lama ini Pak, yang terdiri dari 4 desa, Loak, Managai, Inalifu, Tonalifu, itu mayoritas masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani. Ya. Jadi yang ingin saya curhatkan pada kesempatan ini tentu yang terkait dengan bidang pertanian, karena mayoritas bermata pencaharian sebagai pertanian. Bagaimana petani ini kita tingkatkan kesejahteraannya. Sekarang musim tanam utama, musim tanam rendeng. Nah, sekarang para petani kita pada gelisah, ya, gelisah sekarang para petani kita. Apa yang membuat gelisah? Angin musim barat yang bertiup dari Asia ke Australia yang diharapkan membawa air hujan mengairi sawah tak kunjung datang. Ya. Air bendungan Kelola yang diharapkan keluar mengairi sawah juga tak kunjung datang. Sementara sekarang sudah bulan Januari, sudah sangat terlambat Pak untuk masa tanam rendeng ini.
ya, masa tanam branding ini. Jadi melalui kesempatan ini, ya, mungkin Pak Kapolres atau jajarannya bisa berkoordinasi dengan dinas terkait, terutama dinas pengairan, ya. Kemudian kepala UPT bendungan kelola, bagaimana supaya air bendungan kelola ini secepatnya bisa dikeluarkan untuk mengairi sawah para petani. Soalnya Bapak, sekarang sudah ada petani yang nabur, ya, sekarang lagi kering, jadi pasti akan nabur kembali. Jadi itu yang pertama, Pak. Jadi kami mohon Pak Kapolres bisa berkoordinasi dengan dinas terkait, terutama dinas pengairan. Yang kedua, ini masih terkait juga dengan pertanian, ya, yaitu juga dikeluhkan oleh masyarakat petani adanya pembatasan penyaluran pupuk petani, ya. Konon biasa itu dibatasi hanya sampai 3 sak saja dalam per hektarnya, ya, sementara idealnya itu dalam per hektarnya 7 sampai 8 sak. Jadi bagaimana masyarakat bisa meningkat kesejahteraannya kalau seperti ini? Ya, dibatasi pupuknya, ya, padinya tidak bisa tumbuh dengan subur, bisa menghasilkan yang banyak, ya. Jadi mungkin ini mungkin bagian dari kepolisian memang untuk menertibkan ini masalah penyaluran pupuk ke petani. Yang ketiga, Pak, ini juga masalah pembatasan pembelian solar di SPBU, ya, tentang solar. Jadi kalau pada musim-musim panen itu, ya, mobil-mobil perontok padi itu dibatasi itu untuk mengambil solar. Sementara para petani sudah membutuhkan semua itu, mobil-mobil perontok itu. Bagaimana bisa beroperasi kalau tidak ada bahan bakar? Saya kira begitu, Bapak. Jadi mohon kalau Pak Kapolres bisa menindaklanjuti apa yang menjadi saran kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakapolres selaku moderator. Langsung kami tanggapi. Ya, terima kasih kembali Pak untuk ucapan terima kasihnya dan harapan kami Kapolres Wajo dan jajaran, saya ulangi lagi, semoga kegiatan ini bermanfaat, tidak cuma sampai di sini Pak, ada tindak lanjutnya. Terkait dengan isu tadi sudah saya jelaskan secara detail, dan di Polres Wajo Bapak-bapak sekalian perlu pahami bahwa kami juga ada namanya patroli cyber crime, patroli cyber. Di sini ada Kasat Reskrim, ada juga yang membidangi, stafnya dibantu dengan Humas Polres. Jadi dia itu Pak kerjasama dengan Polda. Jadi Kabupaten Polres Wajo kerjasama dengan Polda. Apabila itu di apa namanya, di atensi atau berita atau informasi itu urgent. Nah, terkait dengan penculikan anak ini, patroli cyber kami sudah mengecek langsung ke Polda melalui patroli cybernya. Jadi alatnya itu Pak ada di Polda semua, kerjasama dengan Polres, kita memberikan informasi, bla 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 bla. Akhirnya ditarik kesimpulan bahwa berita itu hoax. Jadi sudah pasti itu hoax Pak. Ya, itu hoax. Ya Pak ya. Tolong nanti sampaikan kepada wargata, tidak usah risau, tidak usah apa namanya, curiga berlebihan, ya, bahwa itu tidak benar. Ya. Yang berikut, sebaiknya kegiatan ini dilakukan ya sering atau berulang. Ya, harapan kami nanti Pak Desa apa Inalipue undang juga kami nanti, kita ke situ lagi, atau mungkin kolaborasi dengan kepala desa yang lain, karena sini perwakilan desanya apa namanya ini ya Managae terbatas, nanti kita loncat lagi itu Pak. Jadi saya sudah jawab langsung Pak ya. Terus yang berikut Pak Tahir ya, maaf Pak Jafar selaku BPD ya. Yang pertama Pak, terkait dengan bagaimana pelayanan surat izin mengemudi, ya.
Yang sebelumnya, sebelum ada COVID, itu dilaksanakan atau dilakukan di mungkin kita perhalus lagi, bukan di pasar Pak. Mungkin ada nanti kantor yang kita tunjuk, balai desa atau apa. Kalau di pasar nanti orang bilang masa bikin SIM di pasar, kan begitu. Nah ini nanti kita kemas, karena kita juga punya program baru Pak. Jadi program di Rekriden itu Pak, registrasi dan identifikasi itu tiap tahun berubah. Dia punya format. Jadi 5 tahun kemarin sudah tidak dipakai lagi sekarang. Itu namanya format. Dan dia sekarang itu sistemnya terpadu. Nah seperti itu. Jadi tetap kami maksimalkan. Nanti kami perintahkan Kasat Lantas, ya Kabeh Pak Kasat Lantas. Nah ini sedikit gambaran terkait dengan kepemilikan SIM yang tadi Bapak mau sampaikan. Bagaimana kalau kita upayakan lagi hadir lagi di tengah-tengah lapisan masyarakat. Kami maksimalkan Pak, ya. Dan memang di Polres Wajo itu kami punya mobil SIM keliling. Hanya dia punya program itu programnya jadul Pak, seperti ini. Jadi kalau dikasih masuk itu program material yang baru ini, dia tidak bisa baca. Sudah ketinggalan dia punya program, paham Ki? Yang begini sudah tidak produksi. Dan ini gak pakai. Dan ini mohon maaf Pak, tidak bisa sama sekali digandakan atau tidak bisa apa namanya itu? Ya digandakan, maksudnya ada yang orang tidak bertanggung jawab memalsukan bahasanya itu. Kalau ini masih mudah Pak. Tapi kalau ini tidak bisa. Ya, dia mempunyai chip. Terjawab Pak ya? Nanti kita rumuskan ya, karena ini permintaan masyarakat. Polri hadir di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana caranya inovasi Polri untuk pelayanan ini Pak mudah, efisien. Ya. Bahkan sekarang ada namanya perpanjangan SIM menggunakan aplikasi. Tidak usah kita datang ke kantor polisi Pak. Maisi. Datang ke sana cuma datang pipoto. Tapi itu lagi anak-anak milenial yang tahu itu. Ini pakai ini lagi Android. Ya. Itu. Ya. Begitu ya Pak Kasat Lantas ya. Ya. Jadi dia punya program tertentu dan sudah terpadukan di handphone Android. Kalau lebih jelasnya mungkin nanti ada perwakilan dari Pak Desa bisa berkunjung ke kantornya Pak Kasat Lantas untuk menanyakan bagaimana program itu. Bisa Pak. Jangankan di pasar, di dalam rumah kita saja bisa perpanjangan SIM. Seperti itu. Ya Pak Kasat Lantas seperti itu ya. Hanya tetap di foto di sana Pak Krom. Komandan, nggak ada signal. Ini masalahnya lagi. Jadi bukan lagi ke Polrinya sudah menyiapkan sarananya. Nah itu. Apalagi? Cerita Pak Bote-Bote. Atau dikenal sebagai Pak Sobis. Ya. Alhamdulillah selama kami menjabat di sini Pak, kami gencar untuk patroli cyber, khususnya Sobis ini. Ya Pak Kasat Reskrim ya, Pak Kasat Reskrim ya. Jadi sudah kami terjunkan karena ini jumlahnya anggotanya Pak Kasat Reskrim ini untuk unit lapangan atau orang bilang buser atau resmob berapa orang? 7 orang nih Pak. Mau jaga ini berapa tadi? 400.000. Jadi mohon maaf, kembali lagi ke laptop. Kalau ada yang kita paham informasi, nanti langsung ya Pak di sini Pak. Oh begini. Tapi yang kita terlalu ribut, nanti lari lagi pelan-pelan atau langsung cari. Seperti itu. Ya. Karena ini memang salah satu kejahatan yang meresahkan, betul begitu ya. Kami tindak lanjuti Pak, ya, seperti itu upaya-upaya kami. Kami sudah melakukan patroli cybernya, kami sudah pasang jaringan dimanapun berada, ya, untuk unit lapangan yang jumlahnya 7 orang ini Pak, ya, memaksimalkan kekuatannya itu, ya, maksudnya tenaga dan pikirannya dimaksimalkan untuk
melayani masyarakat. Dan untuk masalah solar, Bapak, di sini saya banyak menemukan banyak permainan solar. Mohon maaf, dari kepala desa sampai dari penyalurnya. Disitulah kita harus bercermin semuanya seperti apa di wilayah. Ketemu orang kanan kiri tanya, penggunaan solar untuk apa? Untuk petani secara habis dipakai atau untuk dijual? Bukan di sini saya dapat, Pak, tapi ada di desa lain. Itulah yang berdampak, Pak, kepada kita semua. Kenapa sekarang disalurkan 250 per liter ya, Pak? 250 liter ya? Per kelompok tani ya? Ya, itulah, Pak, jawabannya. Kenapa bisa dibatasi penggunaan solarnya? Karena tidak ada yang berani mempertanggungjawabkan, Pak. Penggunaan berapa banyak solar untuk alat pasangking, pemotong rumput secara habis, itu nggak ada yang berani pertanggungjawabkan, Pak. Semua tanda kutip. Jadi saya minta di sini, Pak, karena memang saya bicara padanya, Pak, dan saya temukan semua di wilayah HP ini seperti itu. Jumlah yang dipakai di SPBU yang dikeluarkan secara 250 liter per hari, itu sisanya dijual di luar. Itulah jawabannya, Pak, sebetulnya. Jadi saya mohon di sini sekaligus saya sampaikan kepada Bapak semua, saudara saya semua di sini, kenapa dibatasi? Karena itulah jawabannya, Pak. Ada permainan dari bawah sampai ke atas. Jadi saya minta tolong bantuannya, jangan sampai saya sudah ke sini, sudah saya anggap keluarga saya semua di sini, ada permainan seperti itu. Untuk irigasi yang pastinya sementara saya ambil keterangannya dan sementara dikerja juga, Bapak. Mohon untuk sabar. Saya berpesan, Bapak, ada juga tadi malam berita di luar di Jalan Makassar di kota, itu beritanya pencurian anak, Pak. Tapi itu hoax, Pak. Jadi pintar-pintarlah kita melihat suatu kejadian, Pak. Nanti kita bilang anak tak tidur di rumah tetangganya, padahal saudara tak juga bilang diculik. Jangan sampai seperti itu, Pak. Memang anak sekarang beda, Pak, sama anak dulu. Kalau anak dulu disuruh pulang jam 12 siang tidur sampai jam 3 sore. Sekarang anak sekarang nggak bisa seperti itu, Pak. Tidur di rumah temannya, ajak keluar. Jadi bijak-bijaklah seperti itu, Pak. Jangan sampai kita menyebarkan berita salah, nanti berhadapannya sama saya lagi, Pak. Nggak enak dong, Pak. Masa ketemu Bapak ini lagi, masa ketemu sama kita lagi, kan nggak enak, Pak. Jadi bijak-bijaklah melihat situasi, bijak-bijaklah menyampaikan suatu berita kepada orang, dan bijak-bijaklah jaga anak tak. Yang di Makassar itu memang dilihat dari, Pak, berita ataupun YouTube. Dia mempelajari dari YouTube, dia lihat YouTube 1 tahun dia pelajari, Pak, itu YouTube. 1 tahun dia pelajari, dia buka YouTube, oh begini dijual, oh di luar negeri harga jantung segini, oh di luar negeri, apakah di Indonesia seperti itu? Itu hoax, Pak. Itulah korban dari media yang ada di handphone, Pak. Jadi hati-hati, bijak-bijaklah anak-anak tak, cucu tak, jangan sembarang lihat ini, kalau perlu dipantau. Jadi kalau misalnya lagi nonton, kalau misalnya anak tak nonton, bilang, oh jangan nonton ini, yang lain saja. Dan seperti itu, Pak. Kebetulan hari Senin kemarin sudah ada pelatihan SIM keliling di Korlantas Mabes. Kami memang punya perlengkapan dan perangkat itu masih yang lama yang disampaikan tadi Bapak Kapolres. Itu memang benar, dan insya Allah nanti kami dari pihak Satlantas dan akan mengadakan rapat bersama dengan Bapak Kapolres, koordinasi dengan Polda. Mudah-mudahan 2 bulan ke depan kita bisa memenuhi keinginan Bapak. Itu yang pertama. Untuk saat ini barangkali nanti kalau ada yang pengen mengambil SIM ataupun memperpanjang SIM, mungkin bisa diakumulasi di desa mana. Bila perlu nanti saya jemput pakai mobil, saya angkut ke Singkang.
Nah, itu terkait juga dengan yang kemarin saya jalan-jalan di Belawa. Itu pada umumnya orang di sana nggak punya SIM, Pak. Saya tanya, kenapa? Alasannya jauh. Kok jauh, kenapa? Jalannya rusak. Dan saya memang dari Belawa pulangnya lewat di Wele. Itu jarak tempuh 40 km, saya tempuh 2,5 jam. Sehingga masyarakat untuk ngambil SIM di sana memang malas karena jalan jauh. Dan sebagian larinya ke Sidrap. Orang Wajuk walaupun sifatnya nasional SIM ini, tapi kok nggak menghargai yang di Wajuk, malah larinya ke Sidrap. Makanya saya curhat saya apa ya, mudah-mudahan nanti Pak Bupati bisa membuka lagi jalan yang di Wele itu. Itu curhatan yang pertama. Curhatan yang kedua, kemarin saya di jembatan arah Porosopeng dengan Sengkang di Sabang Baru. Itu jembatan di bawah air hancur berantakan, tidak bisa dilalui. Saya sekarang juga curhat. Saya kemarin motong pohon kelapa sama Pak Anggagum. Jadi jembatan di sana saya bikin pakai pohon kelapa yang bisa dilalui oleh kendaraan. Pas saya sementara di situ lagi berbenah, lewatlah Pak Bupati. Pak Bupati saya pikir mau turun, cuma assalamualaikum lewat. Nah kita mikul itu batang kelapa, Pak Bupati lewat. Pikiran saya beliau bisa turun membantu kami, apa yang bisa saya bantu Pak Kasat. Karena terkait dengan nanti bulan 4 itu kita udah operasi ketupat, kita mau lebaran nih. Mau lebaran kan paling nggak ada orang mudik, situ jalan itu dipakai arus mudik. Jangan sampai nanti warga kita nggak bisa mudik karena nggak ada jembatan. Nah, pohon kelapanya udah di bawah air lagi. Yang kedua itu jalan yang ada di sana itu Pak, tapi tinggal lebarnya 3 meter. Kalau ada mobil yang muat pasir, mobil truk 5 aja lewat, pasti akan runtuh lagi, lepas lagi. Masa kita di Wajuk sini, darahnya yang segede ini, kok jembatannya pakai batang kelapa yang motong Pak Kasat Lantas lagi, Mak Sinso. Artinya ini juga tentang isi hati saya, karena itu jalur akan digunakan untuk nanti mudik ya. Kemudian terkait juga tadi, mohon izin Pak Guru, saya pengalaman saya waktu di Utara, Kanwil Giden, saya bergabung sebagai gabungan kelompok tani. Mohon maaf, saya dulu sebelum jadi polisi sempat kuliah di IPB, tapi nggak lulus karena saya jadi polisi. Tapi saya sempat kuliah di IPB di pertanian. Waktu saya di Utara, tapi saya bergabung di kelompok tani. Dan setiap minggu saya juga duduk bersama dengan kelompok tani, permasalahan apa yang ada di kelompok tani itu kita bahas bersama dan dicarikan solusi. Contoh tadi yang Bapak sampaikan terkait masalah angin barat. Ya saya juga heran ya. Kemarin juga waktu saya jalan-jalan ke Belawa, itu kan angin barat nih. Tapi di sana kok masih ada barongko. Tapi alhamdulillah di sini ada barongko juga. Kenapa saya cerita barongko? Pohon pisang yang ada di sini rupanya daunnya sama dengan pohon kelapa. Nggak bisa dipakai bikin barongko. Karena terhampur semua daun itu kena angin. Ya terkait dengan itu tadi Pak, tapi karena memang cuaca, curah hujan juga belum datang, yang tadi Bapak sampaikan ya. Saya 2 minggu yang lalu juga ke Belawa, membawa kelompok tani dari Sabang Baru. Saya ajari tanam jagung. Bagaimana kalau misalnya air masih kurang, kita memulai tanam jagung dulu sambil nunggu air yang datang dari Kalola. Ya alhamdulillah kemarin ada 20 kelompok tani yang dari Sabang Baru, dari Sopeng. Kita ajari menanam jagung di Belawa. Saya datang di sana, merek jagungnya juga bagus. Yang apa namanya itu? Yang 2 tongkol itu. Ya itu saya sekarang sudah disiapkan juga benih jagung dan saya sudah sampaikan Pak Kanwil. Saya kepengen cari lahan. Mudah-mudahan ada lahan di sini yang bisa saya tanam jagung. Nanti kita tanam jagung bersama. Nah, ya. Itu saya sudah programkan bahwa Kasat Lantas punya program bergabung dengan petani. Kita
mensejahterakan perekonomian kita. Seperti yang tadi Pak Kapolres sampaikan terkait penguatan dan peningkatan ekonomi nasional. Salah satunya kan dari yang kecil-kecil. Kalau jagungnya bisa kita jual dengan baik, paling tidak kan keluarga kita bisa kita hidupi. Kemudian tadi disinggung masalah berita-berita hoax. Tadi Pak Kapolres singgung masalah HP ya. Kalau HP mungkin secara nasional orang bilangnya handphone. Kalau saya HP itu saya bilang hati dan pikiran. Hati kita dan pikiran kita. Ketika melihat berita-berita yang seperti itu, kita lihat HP, hati dan pikiran kita. Lalu kita COD. COD, carilah orang dekat. Mohon maaf Pak Kapolres. Ya, hati dan pikiran kita lakukan COD. Carilah orang dekat. Siapa orang terdekat kita? Ya, mungkin istri kita atau orang tua kita. Jadi jangan kita salah langkah. Jadi terkait isu-isu yang berkembang saat ini, silakan gunakan HP dan lakukan COD. Hati dan pikiran, carilah orang dekat. Insya Allah kalau orang dekat itu nggak akan aneh-aneh, pasti memberikan solusi yang baik. Kemudian yang paling terakhir sekali, mungkin curhatan saya adalah, mungkin itu nggak benar juga benar kali ya. Terkait masalah wajib, katanya anggota saya bilang wajib itu kemudian wajib joget. Kenapa wajib joget? Jalanannya lompat-lompat. Tapi kalau bisa mungkin saya curhat para kepala desa, kiranya jalan yang ada di sini nih, kalau ada mobil yang muat-muat itu material, buang sedikit lah di situ. Buang sedikit lah di situ. Kenapa? Untuk menghindari namanya laka lantas. Jadi 2 bulan terakhir ini Pak di Wajo, laka lantas yang tabrak lari cukup membuat saya agak capek sedikit. Kenapa? Gara-gara jalan rusak. Jalan rusak, laka lantas, tabrak lari, dan bahkan minggu lalu ada tabrak lari yang meninggal. Kasihan juga. Artinya apa? Jadi saya curhat sama Pak Kepala Desa, mungkin kira-kira bisa membantu juga untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Paling tidak ada mobil yang lewat muat material itu situ tumpahlah barang sedikit. Kalau kubikasinya kurang ya kita kasih aja tanda larangan situ. Jangan lewat di sini kalau kita nggak mau ini. Kayak kita yang merusak jalan. Kasarannya begitu. Artinya ya mudah-mudahan ini tahun anggaran baru, mudah-mudahan jalan-jalan yang ada di Wajo ini segera diperbaiki. Termasuk tadi Bapak Kapolres menyampaikan juga dari Penrang sampai di Sengkang itu 8 jam. Bisa dibayangkan kan? Kalau kita berpikir secara logis, barangkali 8 jam itu sama dengan Makassar, luasnya itu wilayah Sengkang, padahal cuma dari Penrang ke Sengkang. Itulah salah satu yang menghambat perekonomian nasional. Contoh, 2 minggu yang lalu saya juga ke Takalala. Takalala di sana doping jalanannya kan luar biasa tuh. Jogetnya luar biasa. Di situ kenapa saya sampaikan masalah jalan sangat berpotensi terhadap perekonomian nasional. Orang dari doping dari Takalala Pak mau jual ikan ke Sengkang itu berpikir, kenapa berpikir Pak, saya harus balap Pak, sementara jalanan rusak. Kalau tidak balap, ikan saya matanya merah. Maksudnya rusak Pak ikan saya sampai di sini nggak laku. Nah itu salah satu. Kasihan petambak kita, petani empang kita yang udah keluar biaya besar untuk menjual hasil tambaknya nggak laku. Kenapa? Karena matanya merah. Dibawa sampai di Sengkang matanya merah, perjalanan 4 jam. Kasihan. Sampai di sini kita masih cari penjual, ketemu pembeli, itu pun pembelinya nyampaikan apa? Udah setengah harga ini udah mau rusak. Kasihan. Jadi sekali lagi saya mohon bantuan bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan minggu depan ada ibu-ibu juga untuk ikut membantu saya dalam menekan kecelakaan lalu lintas dalam hal ini
membantu kami kalau ada jalan rusak, kalau ada misalnya swadaya, misalnya apa aja yang bisa ditimbun, tolong dibantu ditimbun lah. Tujuannya apa ya? Untuk keselamatan kita bersama. Yang kedua curhatan saya minta tolong kepada bapak-bapak sekalian juga untuk senantiasa mengawasi anaknya, Pak. Mengawasi anaknya dalam berkendara. Dalam hal ini termasuk di Wajuk sini angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak di bawah umur, Pak, itu cukup tinggi. Kasihan ya. Jadi cita-citanya anaknya jadi presiden, ternyata ada musibah di tengah jalan, gagal. Jadi tolong diberikan pengertian kepada anak-anak, jangan kita bangga bisa menyuruh anaknya beli rokok pakai motor. Nak, belikan saya rokok, nak. Oh, kita bangga, padahal ini masih di bawah umur, Pak. Bukannya rokok yang dibawa pulang, Pak, tapi yang dibawa pulang apa? Telepon dari Pak Kasat Lantas. Tapi Pak, ini dengan Bapak ini, tapi anak tak sekarang ada di rumah sakit, Pak, sementara saya tangani kasus lakannya. Jangan sampai terjadi demikian, Pak. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada Bapak sekalian untuk diperhatikan anaknya dalam berkendara. Jangan kita bangga menyuruh anak kita beli rokok, sebenarnya anak ini belum layak untuk mengendarai kendaraan. Karena bapaknya males sehingga anaknya, nak belikan rokok, berangkat nggak nyampe-nyampe di mana dicari-cari, ternyata di rumah sakit di Sengkang. Sekali lagi saya mohon pada bapak sekalian untuk diperhatikan kepada anaknya, diarahkan, disampaikan, dan bila perlu jangan dibekali dulu dengan kendaraan bermotor keluar, maksud saya ke jalan raya. Kalau tahu untuk di jalan desa silakan, mungkin bisa tetap dipantau, tetap diawasi, namun jalan raya, jalan umum tolong jangan diizinkan dulu. Barangkali itu tambahan dari saya karena baunya dari belakang udah menyengat, kayaknya memancing-mancing. Yang kedua, kita juga persiapan sholat Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami simpulkan, yang pertama pentingnya komunikasi. Itu Pak. Nih, pentingnya komunikasi dan koordinasi. Yang berikut, kami jajaran Polres Wajo, ya Polres Wajo beserta staf, ya, dan jajarannya Kapolsek beserta stafnya membuka ruang, membuka akses, membuka tempat, membuka waktu yang seluas-luasnya, tidak ada batasan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Apapun itu masalahnya, Pak. Poin yang berikut, tetap kita berdayakan unsur-unsur pemerintah terkait, ya, khususnya misi dan visi daripada pemerintah kita. Ya, Polri tidak bisa jalan sendiri, harus didukung, ya, oleh rekan dari TNI, dari pemerintah daerah, ya, dari balai, karena tadi ada pekerjaan apa namanya ini, saluran air, balai itu Pak punya, ya. Yang keempat, semoga kegiatan ini bermanfaat dan bisa dijadikan sarana komunikasi. Poin yang paling terakhir dari saya selaku Kapolres Wajo, ya, kedepannya, ya, harapan untuk Jumat Curhat ini dan harapan masyarakat tadi secara umum, ya, jadi yang ada di meja ini, kalau bisa ada perwakilan dari apa namanya nih, pemerintah daerah setempat untuk mendampingi Jumat Curhat. Tidak salahnya juga nanti kita undang, ya, terkait dengan masukan ataupun saran daripada bapak-bapak sekalian. Jadi sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah pantun, menyampaikan sebuah pantun, burung Papua, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.